Halo teman-teman, selamat malam dimanapun berada. Pada malam hari ini lumayan di Subang hujan ya. Hujan terus nih. Tuh. Kirimin aja nanti ya, aturan terakhirnya ya. Tapi lumayan segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam dimanapun berada. Selamat jumpa kembali. Seperti biasa, kami di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh seorang teman rekan YouTuber, yaitu Juang News atau Mas Yahya Muhammad. Selamat malam, Bro. Selamat malam. Luar biasa kita bisa bertemu kembali ya. Siap. Nah, teman-teman, seperti biasa, ya saya ini tertarik sekali dengan kasus Subang dan juga kasus Pina yang seperti biasa saya bahas dengan teman-teman. Nah, kasus Subang ini kenapa kok lama seperti itu? Oh, ternyata adanya oknum juga rupanya ya. Ada oknum. Jadi, kalau misalkan kasus ini tidak ada oknum, maka akan cepat terungkap. Baik, begini Mas. Saya mungkin akan ya ngobrol dan juga sharing-sharing ya Mas. Siap. Bagaimana kok kasus Subang ini kok begitu lama dan juga banyak sekali kejanggalan. Mungkin Mas Yahya pun nanti atau Juang News akan menyampaikan kenapa kasus Subang ini banyak kejanggalan. Yang kedua, kenapa adanya oknum. Ya mungkin bagaimana tanggapan dan silakan jelaskan sajalah sesuai pengetahuan dan juga apa yang ditemukan saudara Mas Yahya ini. Silahkan. Nah, terkait apa dulu nih Bang? Oknumnya dari mana dulu nih? Apakah CCTV-nya? Apakah perintangannya? Ya, pertama ya mungkin silahkan perintangan aja. Oke, siap. Santai aja. Pertama, dahulu ketika argumentasi kita masih menjadi sebuah asumsi Bang, ya, bahwa dulu masih mengira-ngira kita. Oke. Bahwa kok kasus ini lama banget sih Bang, gitu ya. Kok kasus ini hampir ditelan bumi bahkan setelah 2 tahun itu. Betul. Dan setelah Dr. Sumi Hastri up lagi di Deddy Corbuzier baru kemudian menjadi viral kembali. Itu kan hampir padam loh Bang. Hampir Masih ingat padam. ya Bang ya? Masih ingat. Hampir padam itu Bang. Iya. Artinya Bang, logika sederhana saya itu sepertinya tidak mungkin loh kasus seakan ini kasus nasional, bukan nasional, ya kan, lokal, nah di Jalan Cagak, tapi kok melebihi susahnya seperti kasus nasional. Betul. Kasus Sambo aja sebentar kira-kira terbongkar. Ini sosok jenderal loh kira-kira. Kok cepet terbongkar yang walaupun memang alat dan sebagainya sidang itu wajar. Saling keterbukaan prosesi seperti itu ya Bang. Lah kasus Subang kok hampir padam gitu. Artinya adalah dugaan-dugaan yang saat dulu masih menjadi asumsi itu jangan-jangan akhirnya kan, jangan-jangan ada yang merekayasa, jangan-jangan ada yang merintangi dan sebagainya, kan begitu Bang? Nah, akhirnya saat dahulu kemudian masih menjadi asumsi terjawab di fakta persidangan sudah naik nih tingkatannya menjadi fakta persidangan, ya Bang ya, bukan lagi asumsi fakta persidangan dengan gamblang menjelaskan, misalkan, ya Bang? Inafis ya menjelaskan apa Bang, bahwa TKP itu sudah rusak ya enggak sudah semu, jejak DNA itu hilang, ya enggak lokasi barang bukti sudah ya kan berubah. Pak Dadang bilang saat tanggal 21 ke TKP itu berubah kondisi di mana barang-barang di kamar mandi juga pada di tengah semuanya. Kemudian semrawutnya kamar Amel dan Ibu Tuti kamarnya itu yang foto awal itu segitu tetapi lebih parah setelah tanggal 21. Padahal itu olah TKP-nya belum kelar. Ya enggak Bang ya? Artinya ini yang kemudian sebuah fakta persidangan yang kita katakan juga faktual, akhirnya TKP benar-benar sudah rusak. Oh, akhirnya terbukti kita terjawab nih yang dulu kita angan-angan kita, dugaan kita ya kan. Akhirnya terjawab di fakta persidangan ternyata ada oknum yang merintangi. Oknum bersifat umum Bang. Bisa juga pihak anggota, bisa juga pihak sipil. Apalagi kemudian kita tahu ini juga menjadi fakta persidangan Bang. Sebelum tanggal 21 yang dikatakan berubah oleh Inafis itu tanggal 19 ada yang masuk lagi.
Dan di situ ada anggota juga, ada sipil juga, Bang. Gerombolan pengambil. Gerombolan. Kan bingung saya nih ya kan. Gerombolan pengambil kucing ya. Padahal olah TKP belum kelar, Bang. Tuh. Coba, Bang. Artinya bahwa fakta persidangan ini menjawab asumsi yang dahulu kita berduga atau berpraduga gitu ya, Bang ya. Menjawab ternyata benar ada yang merintangi. Gitu, Bang. Itu pertama itu. Fakta persidangan jelas menjawab bahwa ada yang merintangi. Di situ kemudian selalu disupport oleh netizen, OJ harus diusut tuntas. Bahwa kemudian kita mendengar ternyata OJ juga banyak dipanggil. Baik itu anggota maupun sipil. Semua dipanggil oleh Dipropam ya, Bang ya. Kita tahu semua informasi itu. Lalu kemudian di dalam ranah selanjutnya, ranah fakta persidangan juga baik penyelidikan maupun penyidikan yang kemudian menimbulkan atau membuahkan hasil alat bukti oleh pihak Polda Jabar diuji secara material dalam persidangan, termasuk di dalamnya kenapa ya setiap video atau CCTV yang merekam daripada tersangka atau terdakwa kok hilang, Bang? Contoh CCTV Angger dan ibunya. Beliau jelas mengatakan bahwa itu adalah sosok terdakwa, tapi ternyata hilang, ya enggak? Walaupun yang memang yang mengambilnya juga semua tahu dalam fakta persidangan adalah saudara Ilan itu yang mengambil itu ya, Bang ya. Nah, apakah pertanyaan kemudian hasil atau rekaman CCTV itu masih dia menyimpannya atau tidak? Kira-kira begitu ya. Betul sekali. Itu pertama. Lalu kemudian dari Purnawirawan yang mengatakan bahwa melihat sosok rekaman CCTV ayam jago itu katanya terduga tersangka saat itu ya, anak dan ibu, ya enggak, Bang? Nah, akhirnya ternyata CCTV-nya mana? Hilang lagi. Nggak ada lagi. Dimakan lagi kali ya? Dimakan lagi sama kucing. Sama kucing. Ampun. Nah, artinya kemudian netizen mengira atau menduga kembali bahwa kok ternyata CCTV yang merekam para tersangka atau terdakwa itu kok hilang. Akhirnya dikorelasikan, Bang, dengan yang namanya uang lelah nih ceritanya. Wah, jangan-jangan kata netizenan, kita semua ini netizen, Bang. Jangan-jangan uang lelah itu maksudnya uang bla 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 gitu, Bang. Uang terima kasih bukan dalam arti apa-apa atau dalam arti positif, ternyata artinya negatif. Artinya disandingkan dengan itu, Bang. Jangan-jangan katanya netizen juga mengatakan bukan hanya 5 juta, jangan-jangan buktinya terdakwa Yosef bilang bahwa bukan hanya 30.400 katanya, tetapi 40 juta ya. 40.200. Jangan-jangan itu lebih banyak uang lelahnya. Artinya ini kan sebuah asumsi dahulu, tetapi kemudian terjawab di dalam fakta persidangan yang akhirnya akan menguatkan dan lebih meyakinkan hakim bahwa yang hilang itu akan mengerucut kemana arahnya. Betul. Akhirnya begitu, Bang. Betul sekali. Ya, luar biasa. Penjelasannya dari Juang News ya, teman-teman. Seperti biasa, jangan lupa like, komentar, dan klik tombol subscribe-nya. Seperti itu ya, biar kita tambah semangat dan juga memang harus semangat. Dan memang saya sangat tertarik dengan kasus Subang ini, teman-teman, dan juga kasus Pina Cirebon, karena ini ada memiliki kesamaan tentang adanya obstruction of justice-nya. Ada lah, semuanya sama. Cuman yang heran ini banyak juga memang pertanyaan masyarakat bahwa kenapa kok ada OJ-nya, ada yang menghilangkan barang buktinya, kenapa ya? Ini ada komentar publik yang mengatakan kenapa sih sekolah tinggi-tinggi hanya untuk merusak seperti itu. Ya, ini komentar publik yang saya bacakan tadi banyak sekali. Baik, Mas Yahya, dalam kasus Subang ini yang sudah kita ikuti di tahun 2000, dari tahun 2021 sampai detik ini sudah adanya tuntutan dari JPU. Nah, mungkin Mas Yahya ceritakan pengalaman suka dan dukanya gitu loh ya, dalam menggali dari keterangan baik saksi-saksi yang Mas Yahya kenal. Sukanya apa, dukanya apa gitu. Waduh, silakan ya. Sukanya, Bang. Ya, luar biasa ya. Ini kayaknya lebih banyak dukanya. Baik, betul. Sekarang begini, Bang ya. Dukanya sih duka dulu dah. Duka dulu nanti suka ya. Oke, siap. Dukanya, Bang, kita itu hampir dihabiskan waktunya. Itu untuk kasus Subang, Bang. Sedangkan satu sisi kita juga harus menafkahi anak dan istri. Bekerja juga. Ya kan? Kalau dari YouTube nggak seberapa, habis kurang bahkan buat transport aja nggak ada apa-apa. Paling buat rokok. Maka kita tiap hari ke sana ya. Ini terus kemudian menghabiskan materi juga dan imateri juga, Bang. Lelah, capek. Emang nggak lelah, Bang? Capek lah. Saya kan sampai sakit, sampai kurus, Bang. Nah, artinya ini sebenarnya duka.
Tetapi duka ini kemudian saya buat atau jadikan ini sebagai motivasi saya. Betul. Karena sukanya ini walaupun sedikit tapi membahana gitu. Membahana seperti apa? Ini suka saya adalah menginginkan bahwa keadilan almarhumah didapatkan secara paripurna, Bang. Betul. Sehingga duka itu segitu banyaknya, banyak banget, tapi saya akan terkikis, Bang. Dengan semangat suka saya termotivasi dari sisi suka ini, keadilan kedua almarhumah secara paripurna. Inilah yang kemudian hingga hari ini 3 tahun, Bang. Abang capek nggak, Bang? Lumayan, tapi niat apa namanya ingin sekali terungkap gitu aja. Itu, Bang. Jadi akhirnya fresh gitu. Coba, Bang, Abang masih ingat ke satu? Kita masuk meneliti, yang nggak mengawal, memviralkan. Ancaman ada nggak, Bang? Ada, ya nggak? Ada. Intimidasi ada nggak? Ada, ya nggak? Nah, luar biasa. Ini sebenarnya rintangan sekali, Bang. Betul. Bagi yang nggak tahu, seakan kita enak-enak aja, Bang. Allahu Akbar. Berat ini, Bang. Ya, luar biasa ya. Pertama, ancamannya ada, teman-teman. Rintangan, dan bahkan sama sekali dilarang untuk membahas kasus ini. Harus sesuai dengan keinginannya mereka gitu. Terus terang saja. Tapi kan kita tim punya tekad ya, atau kita teman-teman YouTuber punya tekad dan kuat demi keadilan kedua korban. Apapun kita jalannya, yang penting positif. Pembahasannya maksud saya. Iya, betul sekali. Betul sekali. Jadi lebih banyak duka. Kadang nggak ada buat solar pulang kan? Iya, buat minyak gitu. Aduh, luar biasa. Tapi yang mau nggak mau ya, Bang, semangat itu. Kadang mobil minyaknya udah res ya. Iya, bener, Bang. Aduh, ya Allah, perjalanan ini. Perjalanan ya. Kadang lapar juga ditahan. Lapar ya, Bang. Ya, karena belum nyampe tujuan kan gitu. Luar biasa ya. Ya kalau sukanya sih ya banyak juga ya, banyak teman netizen ya kan, banyak teman YouTuber, terus banyak relasi-relasi yang sangat luar biasa yang support. Nah, disitulah kami tergerak hati, makin semangat apapun itu memang satu hal itu yang sangat menyemangati saya sih. Nah, itu netizen sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, betul sekali, luar biasa yang luar biasa. Iya, selalu mensupport, Bang. Iya, selalu mensupport. Bang, semangat ini yang ternyata bangkit terus semangat saya. Bangkit terus. Beneran loh itu. Iya, mau hujan mau panas kan tahu sendiri. Waktu di Polda sampai digerumuti nyamuk kan. Ya Allah Akbar itu. Gua tidur di kolong di bawah mobil itu resmob sama Bang Freddy. Iya. Nah, itu dukanya. Akan tetapi ya itulah perjuangan mungkin ya. Dan itu juga berkat dukungan netizen, teman-teman. Ada supportnya yang luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, Bang ya. Nah, Bang, silakan. Terus di dalam kemudian kita menggali saksi ya, Bang ya. Juga itu penuh rintangan. Wah, luar biasa. Kita semua mengenal saksi ya, Bang? Iya, mengenal. Saksi. Betul, sama. Termasuk Pak Yosef, ya Danu, ya Yoris, Yanti, semua lah. Betul. Mimin, Arigi, Abi, barangkali seperti itu. Walaupun memang saya pribadi tidak untuk Mimin dan Arigi dan Abi, memang saya tidak pernah langsung. Belum pernah, saya belum Tapi pernah. selain itu saya pernah semua ngobrol secara intens lah. Kita pernah semua, termasuk terdakwa saya juga saya intens, Bang. Di Polda Abang masih ingat ya? Semalaman juga kita kan. Iya, semalaman. Makan bareng dan sebagainya. Itu padahal masih sakit gua itu, masih sakit-sakitnya waktu itu. Tapi apa saja yang diobrolin sama Pak Yosef kan? Benar-benar. Mengarahnya kemana? Mengarahkannya kemana ya kan? Kan itu jelas, Bang. Udah jelas. Artinya hal-hal terkecil pun yang kita dengar langsung dari para saksi itu kita merekam, baik itu otak maupun rekaman HP. Iya, jadi rekaman handphone siap, otak pun siap gitu. Jadi punya data gitu kita ya. Apapun yang dia omongin, ngomongnya dulu begini kok jadi berubah kan begitu. Itu teman-teman. Jadi tahu ya. Misalkan ada saksi, kok ngomongnya lain lagi di hadapan saya ngomong begitu lah, kok di persidangan seperti ini kan bisa saja seperti itu ya. Jadi kita punya data masing-masing gitu loh. Jadi nggak sembarang ya, asal bahas ceplok-ceplok kasus Subang. Jadi sesuai, pertama keterangan dari kepolisian begitu, yang kedua temuan masing-masing ya, Mas. Betul sekali. Ya, karena kita ya agak intens juga bertemu dengan saksi-saksi, apalagi dengan Danu dan Pak Yosef gitu ya. Saya itu tiap malam ditelepon Pak Yosef ya. Pagi jam 7, mau berangkat kerja pun ada telepon dulu sejam. Saya nih banyak banget deh Pak Yosef nih. Jangan hilang itu. Jangan hilang Pak Yosef. Iya. Iya, jangan hilang. Tapi udah nggak aktif ya, Bang? Udah nggak aktif. Ya buat data aja. Voice ada? Oh, ya ada sebagian. Ya, udah.
Nah, jadi begitu teman-teman ceritanya. Mungkin kami di sini berdua hanya sedikit bercerita ya. Pertama, ini saya kesimpulannya dari video ini karena ini sudah pas waktunya ya. Yang pertama adalah di kasus Subang adanya perintangan atau obstruction of justice. Yang kedua, dari hasil video ini yang kita bahas adalah suka dan duka untuk mencari berita. Dan memang Mas Yahya tadi sudah mengatakan, dan saya sendiri pun merasakan memang lebih banyak dukanya daripada sukanya, seperti itu. Yang ketiga, adanya intimidasi, ancaman itu ke kami semuanya itu ada. Lalu yang keempat, kami konten pun harus begini, harus begitu dari salah satu saksi dulu. Dan itu dia tegas mengatakan harus seperti itu. Betul. Dan saya sempat juga membahasnya sesuai keinginannya. Baik teman-teman, ikuti terus persidangan dan juga perjalanan kami. Semoga kasus ini cepat tuntas, selesai, dan kita mungkin ya syukuran seperti itu ya. Bahkan luar bahkan biasa. dulu dari tersangka sendiri ancamannya ya. Iya, dari tersangka. Iya, gua aduh luar biasa. Dari situlah Bang Jack. Sampai don gua sebulan. Aduh, karena itu ancamannya luar biasa. Luar biasa itu Bang. 2 hari ditelepon gua sampai intinya nggak boleh, intinya harus ini harus itu. Iya. Awas kamu jangan ini. Wah pokoknya luar biasa teman-teman, nggak usah diceritain ya. Sampai gua down sebulan terus terang. Membahas itu, waduh gimana gitu kan. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Selamat malam ya untuk semuanya. Salam sehat selalu, banyak rezeki panjang umur. Amin. Buat teman-teman semuanya yang selalu mengikuti kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.